Jadi ya belakangan ini, dalam 1 dekade ini, ramai banget yang namanya Big Mo tuh. Sebagai streamer nomor 1 katanya. Di sini gua bukan membahas atau menjudge atau menyudutkan Big Mo itu sebagai streamer yang negatif ya. Tapi di sini ada ketimpangan sosial yang harus gue bahas, pergeseran ruang sosial yang harus gue bahas, karena menurut gue ini sangat sangat bisa merusak gitu dan sangat berdampak negatif terhadap generasi selanjutnya gitu. Jadi ya apakah benar Big Mo itu membawa dampak negatif atau enggak? So ya kita bahas. Hidup Big Mo di kamu, Big Mo di hidup kamu. Yang namanya Muhammad Jana gitu, itu sebagai streamer yang katanya nomor 1, menuju streamer nomor 1 di Indonesia. Nah masalahnya begini, di setiap streamnya dia itu banyak banget anak-anak yang fanatik sama dia, karena ya kekuatan menginfluence atau mengolah katanya mengolah audiens di streamnya itu menjadi sangat terpaku dengan dirinya gitu. Jadi yang dia jual itu dirinya gitu. Siapa itu Big Mo, bagaimana itu Big Mo gitu. Jadi kan karena ya dia melihat berbagai banyak macam TikTokers, YouTubers yang membuang banyak gimmick di dalam videonya, membuang banyak gimmick di dalam kanalnya, itu membuat Big Mo sendiri merasa menjadi harus nih kayaknya gue harus merubah dan gue harus punya niche gue sendiri nih. Emang niatnya, emang chemistry kita kalau nge-stream kayak gitu. Dia asbun, abis itu aku reaksinya yang kayak apaan sih lo gitu. Itu sudah disetting? Nggak disetting, nggak ada briefing. Semua streaming aku nggak pernah aku briefing sebelumnya ngomongin apa. Nggak di briefing. Kalau disetting nggak mungkin kayak gitu, itu parah banget dong. Nah pada akhirnya apa? Dia menjual yang namanya dirinya gitu. Siapa itu Big Mo? Nah masalah di sini adalah setiap hal yang dia bawain di streamnya itu selalu berdampak terhadap lingkup sosial gitu. Apalagi anak-anak gitu kan. Nah, yang menjadi masalah di sini yang pengen gue bahas adalah anak-anak yang mengikuti gayanya Big Mo itu sangat-sangat bisa mengganggu anak-anak yang lain. Contoh, dari cara Big Mo mensarkasin orang gitu. Sarkasme yang dilakukan Big Mo terhadap atau di dalam streamnya itu dicontoh oleh berbagai banyak orang. Kok bisa gini? Udah sih marah-marah apa? 5 tahun nggak berubah kontennya. Dalam arti di sini disalahpahami oleh banyak orang gitu, yang akhirnya mengikuti banyak caranya Big Mo gitu. Entah itu dia bilang jokes, entah itu dia bilang bercanda gitu, yang akhirnya mereka itu akan menuangkan fakta-fakta terus yang harusnya kita memberikan atau mengkritik suatu opini atau perilaku gitu. Terus memang sesuai dengan fakta. Harusnya fakta itu harus berbasis dengan etika gitu. Tapi karena adanya Big Mo ini gitu, jadi anak-anak banyak nih yang mengomentari atau bersosial gitu ya, bersosial di lingkupnya dia dengan cara Big Mo tadi gitu. Ya, orang fakta kok begini A B C D gitu. Ya kalau nggak terima ya fakta, aku terang banget sih ya fakta lah, fakta. Yang pada akhirnya orang yang menerima opini tersebut, argumen tersebut ya merasa terserang gitu. Ya akhirnya apa? Menimbulkan perdebatan dan mungkin keributan. Izin. Fix pengangguran, fix. Skin ML gacha beli dipamer dapat di screenshot diposting di story. Ya karena tadi dengan dia melempar opini atau suatu fakta tadi ya gitu. Ya orang akhirnya merasa kayak kok begini sih caranya nyampeinnya gitu, kok begini sih bla 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 bla. Ya terus juga ada dampak negatif yang lain lah yang kalau kalian pun tahu mungkin yang sering lihat atau muncul di FYP-nya gitu tentang Big Mo. Mungkin kalian akan tahu gitu. Dan kalian kalau lihat di kolom komentarnya TikTok-nya Big Mo, YouTube-nya Big Mo gitu, nice guy. Nah, itu banyak banget itu anak-anak yang sangat-sangat fanatik sama dia. Ada yang melempar kritik, ada yang melempar judgement kepada Big Mo. Terus kalau kalian buka itu kan, kalau komentarnya blur gitu, itu banyak itu audiens yang fanatik banget sama dia. Ya doi umur segini udah bisa beli GSL, umur segini udah bisa beli iPhone 17 Pro Max. Lah doi Big Mo mah umur segini udah bisa naik mobil. Lah siapa gitu. Mau urusan sama siapa? Sama siapa? Lau siapa bro?
lau bisa nggak? Yang padahal orang itu sendiri yang komentar belum tentu punya kemampuan yang sama kayak Big Mo dalam hal finansial, dalam hal mengolah sesuatu seperti yang dilakukan Big Mo di streamnya. Ya pada akhirnya apa? Orang semakin kesel dan orang akan semakin merasa, ih kok gini audiensnya Big Mo gitu. Kok gini dampak dari Big Mo gitu. Karena ya kalau kita lihat di kolom komentar itu banyak banget yang benar-benar fanatik. Maksudnya lu lebih baik memilih untuk menghabiskan energi untuk diri lu sendiri gitu daripada mengomentari atau mendefensifkan ekonomi orang lain gitu seperti Big Mo gitu kan. Ya kenapa gitu kalau misalkan ada orang kritik di kolom komentar Big Mo dan mengkritik Big Mo-nya itu gitu. Maksudnya kan lu nggak perlu bela gitu, lu nggak perlu mempertahankan gitu. Nah ini salahnya influencer atau TikToker atau influencer yang lain gitu. Mereka tidak memberikan pesan penting terhadap diri mereka. Maksudnya kayak lu harus memberikan ruang untuk gak suka atau ruang untuk benci kepada gua. Jadi sewaktu-waktu gua blunder gitu, ya lu nggak akan fanatik sama gua gitu. Maksud gua harus ada pesan tersematkan seperti itu gitu. Biar apa? Biar suatu saat fans-fans atau audiens yang mengikuti atau followers yang ada di influencer tertentu itu nggak fanatik gitu. Karena kalau kita lihat gitu ya beberapa bahkan sampai detik ini gitu banyak sekali yang orang-orang kalau mengikuti satu influence, orang-orang mengikuti satu streamer, mengikuti satu youtuber, terus dari salah satu influencer tadi itu dikritik. Nah nanti orang-orang yang follower sebelumnya itu akan membela, akan mempertahankan, akan mendefensifkan agar nama baiknya nggak jelek gitu. Tapi hal itu malah menurut gue jadi hal yang kontradiksi. Kenapa harus lu bela gitu? Kalau memang itu blunder, kalau memang itu salah gitu. Ya kalau emang nggak salah ya nggak apa-apa kita bela. Tapi kalau emang benar-benar salah dan jelek di mata orang-orang, kenapa harus lu bela? Apalagi soal ekonomi gitu ya. Seandainya kan lu yang berkomentar atau memberikan argumen seperti itu ya lu nggak punya ekonomi atau kekuatan yang sama seperti Big Mo gitu. Yang pada akhirnya apa? Lu akan menjadi orang yang benar-benar kelihatan bego gitu ya. Maksudnya kayak ya lu tau lah gitu kayak apa sih orang-orang seperti ini gitu. Cuman di sini ya gue pengen kasih tahu aja gitu. Tolong jangan fanatik gitu terhadap beberapa influence. Karena mereka bukan nabi, mereka bukan orang yang harus disembah. Tapi ya mereka adalah orang yang memberikan mereka adalah orang yang harus kalian pertanyakan. Ya ini ngasih dampak yang baik atau enggak gitu. Kayak contoh ya Ferry Irwandi gitu. Dan faktanya ya dia memberikan banyak hal-hal yang positif gitu. Tapi apakah kita harus terus untuk punya perspektif baik kepada dia? Yang enggak selalu. Kita justru harus punya jarak atau ruang tersendiri gitu. Yang pokoknya kita harus menyisakan ruang untuk benci kepada dia lah gitu, kepada Ferry ini. Jadi ketika suatu saat Ferry Irwandi ini blunder gitu ya atau melakukan satu kesalahan yang benar-benar fatal gitu ya, kita nggak akan fanatik ketika dia benar-benar melakukan kesalahan gitu ya. Jadi di sini ya coba untuk benar-benar milih lah gitu, mana influencer patut untuk bela, mana influencer yang nggak patut untuk dibela. Dalam YouTube-nya dia itu atau dalam kanalnya dia itu selalu memberikan niche yang positif gitu. Nggak mungkin kita akan melemparkan suatu opini kritik yang benar-benar kita bahasanya mencari celah untuk mereka kelihatan salah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga itu akan membuat mereka tapi nggak nutup kemungkinan juga kalau mereka nggak akan berbuat salah. Maksudnya di sini adalah kayak satu podcast yang baik, misalnya kayak 1% gitu, podcast 1%. Itu kan podcast yang isinya adalah hal yang positif gitu ya. Ya nggak mungkin kita akan menyerang hal-hal positif dengan narasi-narasi yang bener-bener gak jelas gitu. Ya intinya narasi itu untuk menyerang aja, bukan untuk membela gitu. Nah intinya di situ gitu ya. Intinya jangan fanatik lah gitu sama influence, karena mereka bukan nabi, mereka bukan orang yang benar-benar patut kalian ikuti gitu ya. Mereka dalam konten mereka sendiri pun itu engagement, mereka mengejar engagement dan benefit dalam aktivitas mereka sendiri gitu. Jadi ya lu ketika berkomentar lu pikir dulu apakah ini menghasilkan benefit kepada gua, apakah ini menghasilkan sesuatu ke gua atau enggak gitu.
Kecuali lu dengan membela Big Mo, membela Ferry Irwandi, membela Timothy Ronald gitu, lu akan mendapatkan benefit yang luar biasa gitu dari si influencer itu. Gua bukan menyebut atau bener-bener ini ya, maksudnya contoh aja gitu. Tapi ya hal itu bener-bener harus lu pahami sih. Kecuali lu komentar itu nanti dikasih duit gitu kan. Bela gua akan kasih lu duit. Contoh buzzer lah gitu. Baru ya maksudnya setidaknya lu pikirin lah apa dampak yang akan lu dapat gitu ketika lu komentar, ketika lu membela atau membuat narasi pembelaan terhadap influence lu gitu. Ya kalau nggak gitu lu akan merugikan energi lu sendiri, bro. Lu akan lu akan menyerahkan pribadi lu untuk hal yang gak jelas gitu. Ya bijak lah intinya ketika lu berkomentar di media sosial tuh. Mana yang patut dibela dan mana yang gak patut sama sekali dibela gitu. Lebih tepatnya ke ya lihat dulu sih dia melakukan hal-hal yang positif atau negatif gitu. Ya, intinya di situ aja. Sama halnya ketika lu hidup aja gitu. Lu harus tahu mana yang baik dan benar, mana yang harus lu lakukan dan enggak yang lu lakukan gitu. Yang pada akhirnya ya, ketika kita berfanatik ya itu nggak akan ada untungnya juga buat kita. Kalau misalkan kita berfanatik terhadap hal-hal tolol ya kita akan menjadi orang tolol. Tapi kalau kita berfanatik terhadap hal-hal yang baik ya bisa aja kita menjadi orang yang sangat baik. Tapi kalau itu ya nggak menutup kemungkinan juga untuk kita menjadi orang yang baik. Jadi ya kesimpulannya tidak terpilih lah mana yang baik dan buruk itu. Karena apalagi Indonesia ya, fear of missing out itu sangat melekat terhadap pola pikir masyarakat Indonesia.